Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa? Selamat bertemu kembali dengan saya Haryanto di mata kuliah Desain Produk. Untuk pekan ini, perkuliahan Desain Produk dilaksanakan secara daring berhubung lab komputer sedang dipakai prodi farmasi untuk uji kompetensi. Semoga tidak mengurangi semangat. Pekan depan kita bertemu kembali dalam kelas tatap muka di lab komputer seperti biasa. Kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan desain menggunakan fitur garis, polyline, kemudian lingkaran. Kemudian kita juga akan belajar proses flip atau pencerminan. Kemudian kita akan belajar menggunakan fitur trim untuk memotong garis. Ini adalah contoh gambar yang akan kita buat. Pada materi ini juga mengulang materi yang terdahulu, yaitu pembuatan garis dengan menggunakan koordinat polar dan koordinat relatif. Oke, kita langsung saja untuk berlatih membuat objek di samping. Pertama-tama silakan Anda untuk siapkan programnya, aplikasinya. Untuk saat ini yang saya gunakan adalah AutoCAD versi 2017. Kalau Anda menggunakan versi di bawahnya 2015 atau 2014 ataupun 2016, insya Allah tidak ada perbedaan yang signifikan. Ya. Kita mulai dari membuat garis. Jadi untuk membuat objek-objek yang simetris, jadi ini adalah contoh bentuk bangunan. Kemudian ini bentuknya simetris. Kita bisa membuatnya dari separuh objek. Kemudian nanti setelah jadi garisnya kita transformasi, kita balik dan kita gandakan. Ini akan jauh lebih cepat daripada kita harus menggambarnya secara manual keseluruhan objek. Pertama, kita akan membuat garis dengan menggunakan polyline. Ketikkan P-line atau polyline atau PL bisa juga. Line. Kemudian tentukan titik awal pengukuran. Kita akan membuat garis ke atas dengan koordinat 0,100. At 0,100. Oke. Kemudian membuat garis ke kanan dengan koordinat at 100,0. Kemudian garis ke atas, koordinatnya adalah 0,30. Garis ke kiri dengan jarak 30, koordinatnya adalah negatif 30,0. Kemudian garis ke atas dengan jarak 30 ke atas vertikal, koordinatnya adalah 0,30. Selanjutnya kita akan membuat garis miring dengan panjang 150 dengan sudut 30 derajat. Koordinatnya adalah at 150, kemudian ketikkan tanda sudut, kita isikan 30 derajat. Ya, jadi sekarang ini sudah ada garis sepanjang 150 membentuk sudut 30 derajat terhadap arah horizontal. Dari titik akhir ini kita buat garis ke atas dengan panjang 30. Koordinatnya adalah
0,30. Oke. Kemudian kita membuat garis ke kiri lurus mendatar dengan panjang 30, koordinatnya adalah at min 30,0. Kemudian kita buat kembali garis vertikal ke atas dengan panjang 30, koordinatnya adalah 0,30. Ya, ini sudah jadi, hampir jadi untuk separuh objeknya. Kemudian terakhir kita membuat garis dengan panjang 150 dengan membentuk sudut sebanyak 30 derajat pada arah horizontal. Koordinatnya adalah at 150. Jadi untuk penulisan koordinat polar, maka yang pertama diketikkan adalah panjang. Ya, panjang garisnya. Panjang garis tidak mengenal negatif dan positif, jadi selalu yang dituliskan adalah positif 150. Kemudian tanda sudut ini membentuk sudut yang sama dengan di bawahnya 30 derajat. Ya. Kemudian untuk mengakhiri tekan enter. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk separuh bagian dari bangunan. Ya, di mana tadi saya ulang untuk ukurannya ini vertikal 100, kemudian 100 ke atas 30, ke kiri 30, ke atas 30 lagi, kemudian garis miring sejauh 150, sepanjang 150 dengan sudut 30, kemudian garis vertikal ke atas vertikal sejauh 30, kemudian ke kiri 30, ke atas 30, dan ke garis miring sepanjang 150 membentuk sudut 30 derajat. Kemudian pada daerah tepi di sudut ini akan kita buat menjadi lengkung, Kita bisa gunakan kita buat lingkaran, kemudian garis ini kita potong. Untuk memotong garis, AutoCAD menyediakan fasilitas trim. Kita demokan untuk prosesnya. Contoh, kita ketikkan circle. Jadi untuk membuat lingkaran, perintahnya adalah circle. Oke. Kita tentukan titik awal lingkaran, kita klik, kemudian ini akan kita buat dengan diameter 30, Anda langsung ketikkan 30 di enter. Ya. Saya ulang lagi. Untuk membuat lingkaran, ketikkan circle. Oke. Kemudian Anda tentukan titik tengah lingkaran. Kita tentukan di sini, klik. Kemudian tentukan jari-jarinya. Di sini radiusnya adalah 30, ketikkan 30, kemudian di enter. Ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan memotong garis lingkaran ini. Ya, sebagian garis dari lingkaran ini. Pertama, pilihlah garis, ya, garis lurus ini. Pilih garis lurus yang pertama, kemudian ketikkan trim. Oke, trim itu adalah perintah untuk memotong garis. Kemudian Anda klik pada garis lingkaran yang ingin dihilangkan. Oke, ini tandanya merah kursornya, kemudian Anda tinggal klik. Nah, maka sekarang sebagian dari garis lingkaran itu akan terhapus. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menghilangkan garis ini, ya, dan menyisakan garis lingkaran.
langkahnya adalah untuk mengakhiri proses trim, Anda tekan Enter atau Escape. Selanjutnya kita pilih garis lengkung, kemudian perintah trim lagi, trim. Nah, Anda pilih garis yang mau dihapus. Oke, kita letakkan pada garis ini, klik. Nah, sekarang garis ini sudah terpotong dan berubah menjadi seperempat busur, ya, gambar busur lingkaran pada sudutnya. Kita sudah mendapatkan separuh bagian garis, separuh bagian gambar bangunan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan merefleksikan, akan membalik sekaligus menggandakan objek ini ke sisi kanan. Ya, jadi nanti jadinya adalah objek seperti ini. Langkah awal adalah Anda seleksi objek yang mau Anda seleksi garis yang mau digandakan. Oke, seperti ini, diseleksi. Ya. Untuk menyeleksi beberapa garis, Anda klik garisnya, kemudian diklik juga garis yang ini. Ya, tanpa tekan Shift, Anda tinggal klik saja. Ya, sekarang tiga garis ini sudah terseleksi. Kemudian untuk merefleksi dan menggandakan objek, Anda pilih mirror pada toolbar di atas, di bagian bawah parametrik. Kemudian, nah, oke, kita letakkan mouse pada ujung dari garis ini, kemudian Anda tarik garis ke bawah. Ini nampak garis hijau. Kemudian langkah selanjutnya adalah Anda tinggal tekan garis itu ke kanan, oke, seperti ini. Ya, kemudian tekan klik. Ini ada perintah erase short object. Kalau perintah yes, maka objek aslinya akan hilang. Ya, saya ulang. Anda seleksi dulu garisnya, kemudian di mirror, oke, seperti ini. Kita letakkan tepat di atas, kemudian, oke, misalkan ini untuk titik mirrornya, bisa. Kemudian mouse ditarik sedikit ke atas, kemudian diklik. Erase source object, pilih no untuk meninggalkan, untuk membiarkan objek asli tetap bertahan. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan separuh bagian objek ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan menyatukan ke beberapa garis ini. Untuk memilih garis, Anda bisa tekan klik. Oke, tekan klik. Ya, kita pilih, kita seleksi garis yang mau disatukan. Setelah terseleksi, ketikkan join. Jadi join itu adalah perintah untuk menggabungkan dua atau lebih garis, ya. Jadi untuk menggabungkan dua atau lebih garis, ya. Oke, Anda tinggal ketik join, kemudian setelah muncul perintah ketikkan, kemudian di enter. Ya, jadi sekarang garis ini sudah menyatu. Langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan garis di bawah, dua segmen garis yang di bawah ini dengan garis. Anda bisa pilih line, ketikan line, atau bisa juga klik line di sini. Kemudian Anda tempatkan di ujung ini endpoint. Nah, tinggal ditarik saja seperti ini. Ya, sampai muncul simbol hijau. Oke, kotak hijau kecil di ujung. Ini, ya, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk ini, ya.
Bentuk sekarang kita akan langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran. Lingkaran ini ada 2 lingkaran di bagian atas dan separuh lingkaran yang terpotong di bagian bawah seperti ini. Kita akan membuat lingkaran. Untuk perintah membuat lingkaran bisa ketikkan circle atau klik circle. Ya, kita ketikkan circle. Kita akan membuat lingkaran dengan diameter lurus titik ini. Oke, Anda letakkan. Jadi untuk membuat lingkaran lurus dengan titik atau sumbu tertentu, kita bisa klik. Jangan diklik, tapi cukup letakkan mouse di atasnya tanpa klik. Kemudian kita tarik. Nah, ini ada garis hijau. Kemudian contoh kita akan membuat lingkaran dengan titik sumbu lurus garis ujung dari bangunan di atas dan lurus dengan sisi ini. Anda tinggal letakkan ini, kemudian tarik ke kanan. Maka sekarang sudah ada pertemuan 2 garis hijau. Anda tinggal klik. Kemudian diameternya, contoh di sini untuk lingkaran bagian atas, lingkaran bagian luar diameternya adalah 30. Ya, 30. Oke, ini sudah ada lingkaran dengan diameter 30. Kemudian kita buat lingkaran baru yang lebih besar dengan diameter dengan radius 50. Kita ketikkan circle lagi. Kemudian untuk membuat lingkaran dimulai dari titik tengah lingkaran sebelumnya, Anda tinggal letakkan kursor pada garis lingkaran. Kemudian di sini ada titik tengah hijau ini. Kemudian kita kita buat, kemudian langsung ketikkan 50. Ya, maka sekarang ini sudah ada 2 lingkaran di mana lingkaran pertama radiusnya adalah 30, kemudian lingkaran kedua adalah radiusnya 50. Langkah selanjutnya kita akan membuat lingkaran yang di bagian bawah. Ini radiusnya kita buat 150, misalkan di sini radiusnya 150. Untuk perintah lingkaran kita ketikkan circle, kemudian di enter. Kita akan membuat lingkaran yang segaris dengan lingkaran di atas. Kita letakkan kursor tepat di atas di pucuk bangunan itu, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian nah, ini ada persilangan ya, sudah muncul tanda silang. Ini berarti ini adalah titik temu antara garis vertikal dan garis horizontal. Kemudian kita tinggal buat lingkaran, dan langkah selanjutnya adalah kita tentukan diameternya. Di sini radius, bukan diameter. Saya ketikkan 150. Ya. Nah, ini sudah ada lingkaran dengan dengan radius 150. Kemudian kita membuat lingkaran lagi dengan radius 180. Kita klik lingkaran ini. Kita ketikkan circle lagi, kemudian kita tentukan titik tengahnya. Untuk menentukan titik tengah tepat pada lingkaran sebelumnya, Anda klik pada garisnya, maka muncul bulatan hijau di tengah lingkaran itu. Kemudian ini kita klik. Ya, selanjutnya radiusnya adalah 170. Ya. Oke. Atau kita kecilkan lagi, kita ulang lagi untuk proses pembuatannya. Circle. Diameternya kita mulai dari sini. Kita tentukan 165.
Ya, oke. Eh, ini sudah jadi bentuknya. Kemudian eh, kita akan memotong dua garis lingkaran yang di bagian garis vertikal ini, mendatar ini, kemudian dan garis vertikal ini. Untuk memotong sebagian garis lingkaran, kita seleksi pertama adalah garis yang digunakan untuk memotong. Kita klik yang ini. Kemudian ketik trim. Nah, oke. Anda arahkan kursor merah pada garis yang mau dihapus, klik. Kemudian ini juga sama, klik. Ya, sekarang garisnya sudah terpotong. Saya ulang lagi. Untuk memotong garis lingkaran, kita seleksi garis lurusnya. Garis lurus ini digunakan untuk memotong garis lingkaran. Jadi pemotongnya yang digunakan untuk memotong dipilih pertama, kemudian ketikkan trim. Nah, Anda pilih garis lingkaran yang mau dipotong. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan bentuk paruh dari lingkaran. Ya, seperti ini. Langkah selanjutnya, langkah terakhir adalah kita menghapus bagian garis ini. Untuk menghapus garis ini, kita seleksi, Anda bisa tekan escape untuk keluar dari menu trim, tekan escape, oke. Kita pilih lingkaran yang di tengah. Selanjutnya, ketikkan trim, kemudian kita pilih garis yang mau dipotong. Nah, oke, sekarang sudah jadi bentuk bangunan, oke, yang dibentuk dari tadi separuh objek, kemudian di mirror, direfleksi ke kanan, diduplikasi, kemudian ada tambahan lingkaran, kemudian trim itu adalah untuk memotong garis. Ya, silakan Anda bisa mencoba untuk membuat gambar yang sama dengan ukuran yang sama, atau Anda juga bisa mengembangkan pola gambar-gambar yang lain dengan memadukan antara garis, lingkaran, kemudian mirror, dan fitur trim atau potong. Selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan, silakan Anda ajukan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya melalui kontak WhatsApp. Terima kasih, tetap semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.